Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KM5 Channel rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang zakat. Kali ini kita akan membahas tentang mustahikul zakat. Siapa pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Masih dengan materi yang sama, Fathul Qorib. Segera kita akan membahasnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tudfa'u az-zakatu ilal asnafi tsamaniyati alladzina zakarahumullahu ta'ala fi kitabihil azizi fi qawlihi ta'ala. Zakat ini diberikan atau dialokasikan kepada 8 golongan yang telah Allah sebutkan dalam kitab Al-Quran Al-Aziz, yaitu dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. At-Taubah ayat 60. Adapun artinya adalah shadaqah dalam artian zakat. Ini hanya diperuntukkan bagi fuqara, 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 budak, dalam hal ini budak mukatab, 6 gharim, ke-7 sabilillah, dan ke-8 ibnus sabil. Wa huwa zahirun ghaniyun 'anis syarhi. Adapun tentang ayat ini sangatlah terang dan tidak butuh pada syarah atau pada penjelasan lagi, kecuali illa ma'rifatal asnafi al-mazkurati, kecuali mengetahui definisi atau pengertian 8 golongan di atas. Dalam ayat ini as-shadaqat ini maksudnya adalah zakat. Kenapa disebutkan dengan kata as-shadaqat? Karena zakat adalah bukti atau implementasi dari pembenaran kita terhadap syariat, terhadap keimanan kita. Jadi keimanan seseorang akan diuji dengan zakat yang ia tunaikan. Oleh karenanya zakat disebut shadaqat seakar dengan kata as-sidqu. Kita lanjutkan, fal faqiru fi zakat huwa alladzi la mala lahu wa la kasba yaqau mawqi'an min hajatihi. Siapa yang disebut dengan fakir di sini? Fakir fi zakat dalam bab zakat adalah seseorang yang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai pekerjaan, yaqau mawqi'an min hajatihi, yang dapat menutupi hajatnya. Maksud menutupi hajatnya di sini ada kalanya dia tidak punya harta sama sekali atau tidak punya pekerjaan sama sekali, atau dia punya pekerjaan ataupun harta, namun harta yang ada ini tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kurang dari separuh dari kebutuhannya. Taruhlah misalnya seseorang mempunyai kebutuhan 500 sehari. Nah, harta yang ada ini tidak sampai dari separuh dari 500. Misalnya dia hanya punya 100 atau 200. Atau orang yang punya biaya hidup atau kecukupan biaya hidup dia dan keluarganya adalah 1 juta misalnya, atau mungkin 100.000 per hari atau 1 juta per bulan. Harta yang ada ini belum mencapai separuh dari apa yang dia butuhkan. Inilah yang dimaksud dengan fakir di sini. Amma fakirul araya fahuwa man la naqda biyadihi. Sedangkan kata fakir dalam bab araya adalah seseorang yang tidak memiliki nukut atau mata uang, atau mungkin kalau dulu emas dan perak. Ini di sini dibedakan antara fakir fi zakat dan fakirul araya.
Termasuk mustahiquz zakat di sini adalah al-fakir fi zakat dengan definisi tadi, sedangkan fakir aroya sekalipun juga disebut dengan istilah fakir, namun dia tidak mendapatkan zakat. Dia bukan tergolong mustahiquz zakat. Karena fakirul aroya atau fakir dalam bab aroya adalah orang yang di tangannya atau dia tidak mempunyai satu mata uang, tidak mempunyai uang tunai berupa emas perak atau mungkin kalau sekarang ya uang konvensional ini. Nah, aroya sendiri adalah menjual pohon kurma atau anggur yang berada di pohon, dibeli dengan pohon kurma dan pohon anggur yang sudah diunduh. Nah, pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun bagi orang yang berkategori fakir, sekali lagi fakir dalam bab aroya, yaitu yang tidak mempunyai nukut, tidak memiliki nukut, sekalipun punya harta-harta yang lain, ia diberi rukhsah atau kemurahan untuk melakukan bai' secara aroya. Kita kembali ke zakat. Selanjutnya adalah wal miskinu man qadara ala malin aw kasbin yaqa'u kullun minhuma mawqi'an min kifayatihi. Sedangkan orang miskin di sini adalah orang yang mampu atau memiliki harta ataupun pekerjaan, yaqa'u kullun minhuma mawqi'an min kifayatihi, yang dapat menutupi kecukupannya. Namun wala yakfihi, apa yang dia miliki ini masih belum bisa mencukupi hajatnya. Seperti kaman yahtaju ila asfati darahima wa indahu sab'atun, seperti orang yang butuh ya biaya hidupnya, misalnya satu hari 10 dirham, dia hanya punya 7 dirham. Ini adalah miskin. Bedanya tadi dengan fakir. Kalau fakir, andai kan dia pun punya harta ataupun pekerjaan, maka harta yang ada ini masih kurang lebih separuh dari kebutuhannya. Misalnya 10, dia punya 4 atau 3. Sementara kalau miskin, dia punya, dan apa yang dia punya itu sudah melebihi dari separuh dari kebutuhannya, namun masih belum bisa mencukupi. Ini adalah perbedaan antara fakir dan miskin. Selanjutnya adalah wal amil man ista'malahu al imam ala akhdhi shadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau oleh pemerintah untuk memungut atau mengumpulkan sedekah atau zakat dan membagikannya kepada para mustahiknya. Dengan demikian, amil adalah seseorang yang resmi diangkat oleh pemerintah setempat, oleh yang berwajib dan yang ditentukan untuk mengurus atau membagi dan mengumpulkan sedekah dan dibagikannya kepada para mustahik. Wal mu'allafatu qulubuhum wa hum arba'atu aqsam. Selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf ini biasa kita kenal dengan orang yang baru masuk Islam ya. Di sini mereka ada 4 macam. Ahaduha mu'allafatul muslimina wa huwa man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fayuta'allafu bidaf'iz zakati lahu. Yang pertama adalah mu'allaf dari kalangan muslimin, yaitu orang yang baru masuk Islam sementara tekadnya, niatnya masih lemah. Oleh karenanya dia dikuatkan, dia diberi santunan, dilembutkan supaya tekadnya kuat dengan memberikan zakat kepadanya. Pembagian aqsam madhkuratun fil mabsutat, adapun pembagian yang lain dari mu'allaf ini disebutkan dalam kitab yang lebih panjang keterangannya. Di antaranya juga ada mu'allaf yang berkategori orang yang baru masuk Islam, niatnya tidak lemah, dia orang yang kuat tekad dalam masuk Islamnya, tetapi dia punya pengaruh atau ketokohan sehingga dalam memberikan zakat kepadanya ini diharapkan orang-orang lain yang belum masuk Islam ini akan tertarik pada agama ini, sebab agama Islam dengan zakatnya berarti solidaritas kepada sesama. Ini diharapkan terhadap para mereka yang masih belum masuk Islam dengan memberikan zakat kepada para mu'allaf. Wafir riqab, kemudian budak. Wahum al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Riqab atau budak di sini adalah budak mukatab atau budak yang melakukan akad cicilan dengan tuannya, yang mana bila si budak ini mampu membayar sekian secara cicilan,
maka dia akan merdeka. Sehingga zakat yang diberikan kepada budak mukatab ini dalam rangka untuk menolong atau membantu agar dia lekas merdeka dari sayyidnya. Disyaratkan akad kitabah yang dilakukan oleh budak ini adalah akad kitabah yang sah. Sedangkan amal mukatabu kitabatan fasidatan, budak mukatab dengan akad kitabah yang fasid atau yang tidak sah, fala yu'ta min sahmil mukatabin, dia tidak diberikan atau tidak mendapatkan bagian para budak mukatab, artinya tidak mendapatkan zakat. Wal gharim, sekarang gharim atau secara harfiah adalah orang yang punya hutang. Ini terbagi menjadi ala salah satu aksam, menjadi 3 bagian. Ahaduha man istadana dainan litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yadhhar qatiluhu. Yaitu yang pertama adalah orang yang hutang untuk mendamaikan atau untuk menenangkan fitnah di antara 2 kelompok yang bertikai mengenai korban pembunuhan yang belum jelas ya, atau yang pelakunya masih misterius. Nah, orang yang berhutang dalam rangka untuk menenangkan fitnah ini, fatuhummila dainuhu bisababi dzalika, maka hutangnya dia ini ditanggung, artinya diberi zakat untuk melunasi hutang yang dia lakukan untuk menenangkan fitnah atau gejolak di antara 2 kelompok yang berseteru. Fayuqdo dainuhu min sahmil gharimina, maka orang ini hutangnya dibayarkan, diambil dari sahmil gharimin atau bagian zakat khusus atau untuk orang-orang yang gharim. Jadi diambil dari bagian gharim, baik dia ini ghaniyan karena au fakiron, dia ini kaya atau fakir. Tidak jadi soal, karena pembayaran zakat kepada orang yang berhutang dengan motif ini adalah semata-mata agar hutang yang dia lakukan untuk menenangkan atau meredam gejolak atau fitnah di antara 2 kelompok ini bisa dibayarkan dari harta zakat untuk gharim ini. Wa inna ma yu'ta al-gharim 'inda baqa'id dain 'alaihi. Tentu gharim ini mendapatkan zakat ini ketika masih punya utang, masih punya tanggungan. Adapun misalnya hutangnya sudah dia bayarkan, fa in addahu min malihi au dafa'ahu ibtida'an lam yu'ta min sahmil gharimin. Kalau si gharib ini telah membayar, telah melunasi, diambil dari uangnya sendiri, dari harta pribadi, atau dia langsung membayar seketika itu, maka dia sudah tidak punya hak atau tidak mendapatkan bagian dari sahmil gharimin. Artinya tidak bisa dia meminta bagian zakat karena dia telah melunasi hutang. Jadi ini hutang-hutang yang belum terlunasi olehnya. Wa baqiyatu aqsamil gharimin fil mabsutat, dan masih ada bagian gharimin yang lain atau orang-orang yang berhutang yang dijelaskan dalam kitab yang tentunya lebih lebar dan lebih gamblang keterangannya. Di antaranya adalah orang yang hutang karena keperluan pribadinya, bukan dalam rangka kepentingan umum seperti tadi. Ini juga berhak mendapatkan zakat, yang mana hutangnya itu yang penting bukan untuk satu kemaksiatan sekalipun tidak tampak adanya ketaatan ya. Artinya hutang-hutang untuk keperluan yang sifatnya mubah, bukan untuk kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini dia juga termasuk gharim yang berhak mendapatkan zakat. Wa amma sabilullahi fahum al-ghuzatu alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqati bal hum mutatawwi'una bil jihadi. Sekarang sabilillah adalah al-ghuzat atau para tentara perang yang tidak mendapatkan gaji dalam daftar orang-orang atau tentara yang mendapatkan gaji. Jadi ini seperti sukarelawan. Jadi tentara perang atau al-ghuzat yang tidak mendapatkan bagian di Dewanul Murtaziqah atau tidak mendapatkan gaji tunjangan dari pemerintah. Balhum mutatawwi'una bil jihad, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang secara sukarelawan berjihad untuk menegakkan agama Allah. Inilah yang disebut dengan sabilillah menurut kitab ini atau mazhab yang mayoritas kita kenal dalam mazhab Syafi'i. Adapun memang ada sebagian penafsiran yang mengatakan sabilillah di sini pokoknya sabilul khair, wujuhul khair, sehingga mencakup apapun itu yang bernuansa kebaikan atau kemaslahatan.
Wa amma ibnu sabil fahuwa man yunshi'u safaran min baladiz zakat aw yakunu mujtazan bi baladiha. Sementara ibnu sabil juga mustahiquz zakat yang ke-8 adalah orang yang melakukan perjalanan dari tempat atau wilayah zakat, atau dia adalah orang yang melintasi atau melewati baladuz zakat. Sehingga ibnu sabil ini baik yang memulai perjalanan dari baladuz zakat, dari tempat di mana zakat itu diambil, ini juga mendapatkan, atau mungkin dia bukan orang baladuz zakat tapi dia orang yang melewati baladuz zakat atau tempat di mana zakat itu diserahkan, dia juga berhak untuk menerima zakat. Namun disyaratkan wa yustaratu fihi al-hajatu wa adamul ma'siyati. Disyaratkan ibnu sabil ini adalah orang yang membutuhkan dan safarnya tidak dalam rangka maksiat. Jadi dia harus memang butuh atas apa yang dibagikan padanya berupa zakat, dan perjalanan yang dia lakukan, perjalanan yang akan dia tempuh atau yang sedang dia tempuh ini tidak dalam rangka kemaksiatan. Kemudian wa qauluhu wa ila man yujadu minhum ayat asnaf fihi isyaratun ila annahu idza fuqida ba'dul asnaf wa wujida al ba'du tusurrifa liman wujida. Sedangkan qaulul musannif, ucapan musannif wa ila man yujadu minhum, dan kepada golongan yang ditemukan di antara mereka, ayat asnaf fihi isyaratun, ucapan ini memberikan isyarat bahwa apabila tidak ada sebagian golongan dari 8 itu, ada sebagian yang tidak ada dan ditemukan sebagian yang lainnya, misalnya yang ada hanya 4 golongan, tidak 8 golongan, maka tusurrifa liman wujida, zakat itu dialokasikan kepada golongan yang memang ada di situ. Fa in fuqidu kulluhum hufizat az-zakatu hatta yujadu kulluhum aw ba'duhum. Apabila semua dari golongan yang 8 tadi tidak ditemukan, maka harta zakat ini disimpan hatta yujadu kulluhum, hingga seluruh dari asnaf as-samaniyah itu ditemukan atau ada sebagian yang ada. Artinya kalau memang tidak ada satupun mustahiquz zakat, maka tentu tidak bisa zakat ini diberikan, maka harus disimpan hingga ada mustahiquz zakat baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Wala yuktasaru fi ita'iz zakat ala aqalla min salasatin min kulli sinfin minal asnaf as-samaniyah illal amila. Zakat ini tidak boleh diberikan kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Artinya setiap golongan yang 8, minimal 1 golongan harus ada 3 orang yang mendapatkan zakat. Kecuali amil, fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan. Kecuali bagian amil diperbolehkan 1 orang saja yang mendapatkannya. In hasrat bihi al-kifayatu, jika sudah mencukupi kebutuhannya. Wa idza syurifa lisnaini min kulli sinfin gharima lis wa idza syarafa lisnaini min kulli sinfin gharima lisalis. Jika seseorang mentasarufkan zakat hanya kepada 2 orang dari setiap golongan, tadi kan setiap golongan minimal harus 3 orang, ini ya kok diberikan kepada 2 orang saja, maka dia harus mengganti untuk orang yang ketiga aqalla mutamawwilin, mengganti dengan harga yang minimal. Dia harus mengganti sebagai ganti dari zakat yang mestinya diberikan pada orang ketiga ini, diganti dengan aqalla mutamawwilin, yaitu minimal dari sesuatu yang berharga atau yang punya nominal. Waqila yazrimu lahu as-sulusa. Menurut Qil atau sebagian pendapat, dia harus mengganti kepada orang yang ketiga ini yang tidak mendapatkan bagian adalah 1/3 dari harta zakat yang diberikannya. Demikian ulasan tentang mustahiquz zakat, di mana mengetahui mustahiquz zakat, siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, ini sangat penting untuk kita pahami bersama dalam rangka keabsahan ibadah zakat yang kita tunaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.